Selamat siang dan baik, kita coba untuk mulai. Eh, saya mungkin hanya menyampaikan beberapa catatan bahwa dari perspektif geopolitik dan geostrategis ada beberapa catatan penting bagi kita. Pertama, yang berkaitan dengan bonus demografi. Kalau kita bicara tentang geopolitik dan geostrategis, tentu bukan hanya menyangkut teritori wilayah perbatasan atau wilayah-wilayah Indonesia yang langsung berbatasan dengan negara-negara tetangga yang sering disebut sebagai daerah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal. Kajian-kajian kita berkaitan dengan daerah-daerah perbatasan itu tentu menjadi fokus utama untuk kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi yang lebih penting dalam perspektif geopolitik dan geostrategis itu juga menyangkut tentang pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana penciptaan lapangan pekerjaan yang begitu memungkinkan bagi para generasi milenial yang dalam bonus demografi hampir 60% penduduk Indonesia, lebih dari 60% penduduk Indonesia sebagai usia produktif. Oleh karena itu kita harus mempertimbangkan bagaimana para lulusan perguruan tinggi baik swasta maupun negeri yang bisa bekerja di dunia usaha dan dunia industri. Selain itu tentu geopolitik dan geostrategis itu juga berpengaruh terhadap bagaimana mendorong untuk menjadikan lulusan perguruan tinggi itu bukan hanya perguruan tinggi yang vokasi, tetapi perguruan tinggi yang umum juga mendorong bagaimana mahasiswanya untuk menjadi seorang entrepreneurship, menjadi seorang pengusaha, memiliki kompetensi dan memiliki keunggulan untuk menjalankan talenta bisnis dan usahanya. Oleh karena itu, berkaitan dengan geopolitik dan geostrategis itu, ancaman-ancaman terbesar itu sesungguhnya bukan pada hal-hal yang bersifat teritorial, tetapi pada hal-hal yang sifatnya kualitatif, peningkatan kualitas dari sumber daya manusia. Oleh karena itu, catatan saya yang pertama berkaitan dengan geopolitik dan geostrategis adalah bagaimana mendorong generasi muda masa depan kita ini dibekali oleh keunggulan-keunggulan yang bersifat kompetitif. Keunggulan itu bukan hanya kemahiran, kecakapan secara kecerdasan intelektual, kemudian skill atau kemahiran yang dimiliki, tetapi juga soal attitude, perilaku, akhlak, dan lain-lain. Oleh karena itu, kerja berat kita bagaimana mendorong generasi muda kita di masa yang akan datang memiliki sikap yang baik. Yang kedua, saat ini tidak ada hal-hal yang tidak disertifikasi. Semua profesi-profesi pekerjaan apapun, bahkan untuk menjalankan profesi-profesi tertentu harus disertifikasi. Sertifikasi di bidang usaha kecil dan menengah, sertifikasi untuk dokter, untuk dosen, untuk guru, dan yang lain-lain. Semua dunia profesional itu menjalani apa yang disebut dengan sertifikasi. Asesmen terhadap sumber daya manusia di masa yang akan datang adalah sangat dipentingkan. Itu menjadi catatan yang kedua bagi saya melihat secara geopolitik dan geostrategis itu bagaimana generasi masa depan kita akan kalah bersaing dengan sumber daya manusia dari negara-negara lain, di mana bila kompetensi dan sumber daya manusianya itu tidak ditopang dengan kompetensi dan keunggulan itu. Yang ketiga, bahwa negara harus bertanggung jawab terhadap masa depan generasi muda kita. Kalau dalam perspektif kewilayahan, bagaimana visi misi dari Presiden kita Bapak Jokowi untuk membangun dari pinggiran itu menjadi suatu tren yang baik, tetapi saya berkali-kali mendorong agar revolusi mental, agar perbaikan sumber daya manusia itu
menjadi prioritas untuk penerus dari Bapak Presiden Jokowi untuk pemilu 2024. Kita membutuhkan presiden atau kandidat atau calon presiden yang memiliki pemahaman, memiliki pengetahuan yang cukup untuk membangun sumber daya manusia di masa yang akan datang. Selain membangun sumber daya alam, membangun infrastruktur, maka kita di masa yang akan datang membutuhkan presiden atau pemimpin negeri ini yang memperhatikan secara sungguh-sungguh bagaimana peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kalau kita melihat situasi secara strategis untuk negara-negara tetangga, misalnya di Malaysia, misalnya beberapa waktu yang lalu saya berada di Malaysia, di pinggiran-pinggiran dan emperan-emperan toko di toko-toko itu setelah maghrib, jalanan-jalanan dipenuhi oleh para pengemis gitu-gitu ya. Tantangan ekonomi global yang semakin mengkhawatirkan, krisis global kelihatannya juga mulai mempengaruhi perekonomian di ASEAN dan Asia Tenggara. Kalau lebih dekat lagi kepada negara Singapura, hari ini Singapura dilanda oleh kemelut perselingkuhan para pejabatnya, perselingkuhan secara fisikly, juga perselingkuhan penggelapan dana-dana rakyat yang dikorupsi oleh menteri dan pejabatnya. Dan sebagai negara di ASEAN, bahkan di Asia Tenggara, Singapura sebagai negara yang dianggap sangat bersih dari hal-hal korupsi, tetapi juga tidak ayal sekarang negaranya sedang mengalami keretakan, mengalami sebuah semacam masalah yang cukup besar dengan skandal korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat di Singapura. Dan tentu beberapa waktu yang lalu juga di Thailand juga tidak secara bukan sebagai negara yang tenang-tenang saja. Nah, bagaimana kita melihat perspektif lain dari geostrategis dan geopolitik dikaitkan dengan tarik-menarik politik kawasan global antara Amerika dan Cina, kemudian India, Jepang, dan Korea. Kita akan melihat ini lebih lanjut. Nah, ada kira-kira itu catatan pengantar saya. Terima kasih, semoga diskusi ini bisa memberi gambaran dan saya akan mengikuti secara pasif dan silakan untuk dilanjutkan diskusi selanjutnya. Terima kasih.